Anak-anakku sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Kita kembali bertemu dalam pembelajaran kita pada saat ini. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, saya harapkan saat ini kalian masih tetap dalam keadaan sehat-sehat selalu. Walaupun tentunya kita tahu bersama bahwa saat ini kita masih dalam keadaan yang memprihatinkan karena adanya musibah COVID-19. Materi pelajaran kita hari ini yaitu kita akan belajar pada tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Pekerjaan orang tuaku. Adapun tujuan pembelajaran kita pada saat ini yaitu yang pertama, setelah membaca dongeng menjudul Tupai dan Ikan Gabus, siswa mampu menguraikan secara lisan pendapat mengenai cerita Tupai dan Ikan Gabus. Kemudian tujuan yang kedua adalah setelah membaca dongeng, siswa mampu mendeskripsikan pendapat secara tertulis dan terperinci. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah setelah menyimak video dengan judul Kalimantan Dulu, Kini, dan Nanti, siswa mampu menganalisis dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang keempat adalah upaya pencegahan langkanya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajaran yang kelima adalah setelah menyimak video pembelajaran tentang jenis-jenis pekerjaan, siswa mampu menganalisis berbagai jenis pekerjaan yang berhubungan dengan sosial budaya. Kemudian, tujuan pembelajaran kita yang keenam adalah setelah berdiskusi, siswa membuat laporan hasil diskusi tentang jenis pekerjaan yang terkait dengan sosial budaya di wilayah dengan rinci. Inilah 6 tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita. Anak-anakku sekalian, tahukah kamu seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng merupakan sebuah pekerjaan. Nah, pertanyaan sekarang, apakah pekerjaan orang tuamu? Apa yang dimaksud dengan dongeng? Secara umum, pengertian dongeng adalah suatu karya sastra yang berisi cerita luar biasa dan penuh dengan khayalan atau fiksi, yang oleh masyarakat umum dianggap sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi. Itulah yang dimaksud dengan dongeng. Anak-anakku sekalian, mendengarkan dongeng sangatlah menyenangkan. Nah, di negara kita, Indonesia ini, kaya akan dongeng. Kali ini kamu akan membaca dongeng yang diberikan oleh gurumu. Bacalah dongeng tersebut dengan seksama. Nah, anak-anakku sekalian, inilah isi dari cerita Tupai dan Ikan Gabus. Nah, berdasarkan cerita yang sudah kita bersama-sama baca tadi, coba kita menemukan dongeng tersebut. Tentunya kalian sudah tahu unsur-unsur apa saja yang ada dalam sebuah cerita. Unsur yang pertama adalah judul, tokoh, sifat, tempat, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral. Nah, sekarang coba kalian temukan apa judul, siapa tokoh, bagaimana sifat tokoh, tempat terjadinya cerita, bagaimana awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral yang disampaikan oleh dongeng yang sudah kita baca bersama tadi. Kemudian, bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Yang kedua, kalian juga dapat menuliskan hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut. Anak-anakku sekalian, tahukah kamu
dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Nah, pertanyaannya, dari mana kayu itu berasal? Apakah kayu tersebut dapat diperbaharui? Kayu berasal dari hutan. Apa yang harus kita lakukan untuk menghindari kerusakan hutan? Yang pertama adalah reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Kemudian melarang penebangan hutan secara sewenang-wenang, menerapkan sistem tebang pilih dalam Kemudian hal yang ketiga yang dapat kita lakukan, menebang pohon. Kemudian kita dapat juga menerapkan sistem tebang tanam. Nah, inilah 4 hal yang dapat kita lakukan dalam mencegah kerusakan hutan. Jadi anak-anakku sekalian, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah dongeng adalah suatu karya sastra lama yang berisi cerita luar biasa dan penuh khayalan atau fiksi yang oleh masyarakat umum dianggap sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi. Kemudian, cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya hutan adalah melarang penebangan pohon hutan secara sewenang-wenang. Kemudian yang kedua, menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon. Ketiga, menerapkan sistem tebang tanam. Inilah kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran kita hari ini. Untuk menguji sampai di mana pemahaman kalian mengenai pembelajaran kita saat ini, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain disebut. Kemudian yang kedua, tuliskan dan jelaskan apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah dongeng. Kemudian yang ketiga, tuliskan dan jelaskan apa alasanmu sehingga kita perlu menjaga kelestarian hutan.